Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan BBM Pertalite dan solar langka akibat kuota habis. Warga Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal mengeluh karena harus beli BBM yang lebih mahal. Untuk penuhi kebutuhan hidup, seorang cici tega mencuri dan menganiaya neneknya hingga tewas di Klaten. Siswa SMP se-Boyolali unjuk kebolehan dalam Expo Talenta 2024. Jaringan perampok gudang distribusi retail di Brebes ditangkap. Cara observasi jaringan perampok ini memanfaatkan aplikasi peta online atau Google Maps. Jaringan perampok gudang distribusi retail akhirnya ditangkap. Ada 4 orang yang terlibat. Ahmad Soleh, warga Subang, Indra, warga Karawang, Wisnu Maulana Ferdian, warga Indramayu, dan Mustan, warga Jakarta. Jaringan ini ditangkap usai membobol gudang PT Indomarko yang berada di Jalan Pantura, Desa Kerakahan, Kecamatan Tanjung, Brebes. Dari kejadian itu, mereka membobol isi berangkas senilai 66,8 juta rupiah dan membawa barang dagangan berupa makanan ringan dengan nilai lebih dari 192 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, jaringan ini beraksi di 13 lokasi berbeda yang tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Subang, Cikampek, dan Indramayu. Mereka mengincar gudang distribusi retail yang minim dari penjagaan. 13 TKP, 7 TKP di wilayah Jawa Tengah, 1 TKP di wilayah Jawa Timur, dan 5 TKP di wilayah Jawa Barat. Jadi dengan hasil pengungkapan ini berarti ada satu jaringan terkait dengan pembobolan gudang-gudang, terutama untuk gudang Indomarko, ini berhasil kita ungkap pada hari ini. Pelaku mengaku mengetahui detail penjagaan dan lokasi penyimpanan uang dan barang dari tetangganya yang bercerita soal sistem kerja gudang distribusi retail. Ia pun memantau lokasi dengan memanfaatkan aplikasi peta online atau Google Maps, lalu menyisir lokasi target. Hal itu dilakukan kurang dari 4 jam. Berapa lama observasinya? Saya dari Google Maps, mengecek lokasi, nggak ada penjagaan, itu target langsung. Jadi dari Google Map, cek lokasi, berapa lama proses dari Google Map, cek lokasi itu untuk melakukan aksi itu berapa lama? 3 jam 4 jam. Wah, 3 jam 4 jam. Terus bisa tahu gudang di situ ada uangnya itu bagaimana? Random atau gimana? Karena pengaruh ekonomi juga nggak uangnya. Dengarnya bagaimana? Ini kan dulu tetangga saya kan punya grosir. Dia disuplai sama Indomarko, terus seminggu sekali ada 10, 40, 30 gitu. Oh, ke Indomarkonya. Terus bisa tahu ada posisi di laci di lemari situ itu bagaimana? Memang sering dengar dari orang. Ya, karena kalau disimpan penyalurannya sehari sekali. Gunting baja, linggis, palu besar, dan gergaji besi yang digunakan dalam beraksi disita polisi. Kini, jaringan perampok ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Pelaku pencurian dan kekerasan yang menewaskan seorang nenek di Klaten akhirnya ditangkap. Salah satu pelaku adalah cicit korban. Pelaku tega membunuh neneknya karena faktor ekonomi. Wahyu dan Edwin hanya bisa tertunduk saat dibawa ke halaman Mapolres Klaten. Keduanya ditangkap karena mencuri hingga menewaskan seorang nenek pada 13 Juni 2024. Keduanya diringkus di wilayah Sukoharjo dan Ngawi pada 20 Juni lalu. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara membekap dan membenturkan kepala korban ke lantai. Pelaku lalu mencuri barang berharga berupa uang Rp400.000, ponsel dan cincin. Padahal masih ada hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Hubungan antara saudara Wahyu dengan korban adalah buyut. Jadi yang bersangkutan
dibekap, kemudian karena kebablasan sehingga korban kekurangan nafas dan akhirnya meninggal dunia. Dan yang kedua, setelah dibekap dibenturkan ke lantai juga. Motifnya yang bersangkutan mengakui bahwa niatnya hanya untuk membuat pingsan, namun ternyata bablas sehingga mengakibatkan karena benturan dan bekapan korban meninggal dunia. Dan alasan mencuri apa tadi? Alasan mencuri kebutuhan ekonomi. Pelaku mengatakan tega mencuri dan membunuh neneknya karena motif ekonomi. Ia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan harian sebelum bisa kembali berlayar. Untuk ya, misalkan mau ikut kapal ya. Mau ikut apa? Menunggu hari buat ikut kapal itu kan buat untuk makan, untuk hari-harinya buat menunggu keberangkatan kapal. Kapal pesiar ya? Kapal cakalan ya. Oke, jadi saya jelaskan, yang bersangkutan sambil nunggu dipanggil kerja untuk menjadi kapal, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya melakukan pencurian. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kain spray, pakaian tersangka, ponsel, dan motor. Mereka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Berdalih membeli sepatu anak, seorang pria mencuri di toko kelontong daerah Klaten. Kaki pelaku patah saat berusaha kabur dengan meloncat dari gedung. Sarwandi, pelaku pencurian sepatu sekolah di Klaten, tak bisa berjalan karena kedua kakinya patah. Pria 42 tahun ini ditangkap pada 26 Mei lalu saat hendak mencuri di salah satu toko yang ada di Pasar Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Klaten. Saat itu pelaku ketahuan oleh pemilik toko hendak mencuri. Ia berusaha kabur dengan terjun dari atap bangunan setinggi 4 meter. Aksi nekat itu yang menyebabkan kedua kakinya patah. Mencoba untuk melakukan pencurian, namun yang sudah saya jelaskan tadi, ketika dia berhasil naik atap, kemudian mengintip dari atap, ternyata di bawah sudah ada pemilik toko, sehingga ketahuan tersangka kemudian mencoba kabur, lari, dan terjatuh di tembok yang kurang lebih ketinggian 4 meter, sehingga menyebabkan patah tulang pada pergelangan kaki tersangka, kemudian mencoba untuk bersembunyi lagi. Setelah dicari oleh warga dan pemilik, ketahuan bersembunyi sekitar 20 meter dari tempatnya jatuh. Polisi menyita barang bukti berupa pecahan genteng, pakaian korban, obeng, dan tata kayu. Pelaku mengaku nekat mencuri untuk memberi anaknya sepatu. Saya itu Pak, mau belikan sepatu anak, dari sepatu anak. Kamu kerjanya apa dia nih, Pak? Burung Pak. Sendiri. Memang sengaja mencari sasaran malam itu. Ya. Tak hanya gagal membelikan sepatu, pelaku kini tak bisa bertemu anaknya karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Jalur laut jadi jalur rawan masuknya narkoba ke tanah air. Hal itu mendorong Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menggandeng warga pesisir untuk ikut memberantas peredaran narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Inilah deklarasi anti narkoba masyarakat pesisir yang berlangsung di Kampung Nelayan Tambak Rejo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menggandeng warga pesisir laut Jawa Utara untuk memberantas peredaran dan penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Kepala BNNP Jateng mengatakan 40% narkoba yang beredar di tanah air masuk melalui jalur laut. Sehingga perlu peran serta warga untuk berani melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di kawasan pelabuhan dan dermaga. Wilayah pesisir inilah kemungkinan adanya potensi penyelundupan narkotika ataupun bahan-bahan lainnya yang perlu kita antisipasi bersama. Dan oleh karena itu kami mengajak masyarakat nelayan dengan para tokoh-tokohnya maupun stakeholder terkait lainnya yang ada di
Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara ini tentu memiliki makna yang sangat signifikan ya, karena kami menginginkan jangan sampai ada penyelundupan narkotika masuk dari pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus, dan ini tentu perlu upaya kerjasama dengan masyarakat sekitar di sini. Sejak Januari hingga Juni 2024 ada 13 kasus narkoba dengan 17 tersangka. Barang bukti yang disita 13,4 kg ganja, 1,5 kg sabu-sabu, dan 1.322 butir obat terlarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dari tim PPC Semarang.